Anda perlu mengetahui bahwa apa yang dilakukan Pak Anies, apa yang dilakukan kelompok perubahan itu lebih jauh beradab ya dibanding dengan sikap politik dari Pak Prabowo ketika kontestasi Pilpres 2019. Di mana beliau tidak ragu-ragu, tidak segan-segan mengumumkan kepada halayak bahwa hasil pemilu ketika tahun 2019 itu penuh dengan proses kecurangan dan harus kita lawan. Kalimat itu kemudian mengagitasi masa pendukungnya sehingga masanya ikut demo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak henti-hentinya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan iman dan Islam yang sampai hari membawa kita pada keberkahan duniawi dan akhirat insyaallah. Sholawat juga terus kita gaungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita sampai hari ini ya menjadi makhluk yang terbuka dengan ilmu pengetahuan dan penuh adab. Balik lagi di Blog Kosoto Channel dalam pembahasan berita populer bersama saya yang sampai hari ini tak kunjung populer. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali sedikit mengobrolkan ya masih berkaitan dengan topiknya politik gitu. Tentang salah satu video yang saya lihat dalam salah satu postingan seseorang gitu ya. Kenapa penting untuk kemudian kita obrolkan? Karena orang ini juga adalah tokoh publik gitu ya. Jadi dia terkesan ingin mengatakan bahwa langkah dari pasangan Amin ini adalah langkah yang kemudian hanya untuk membayar utang kepada salah satu funding mereka ya dalam proses pemilu kemarin. Terlepas dari itu sebetulnya sama juga dengan maksud dari komentar-komentar lain yang memframing negatif atau kemudian menghujat langkah pasangan calon Amin ini menuju Mahkamah Konstitusi yang mereka melihat bahwa meskipun apa yang menjadi permintaan dari pasangan calon Amin ini terkait dengan pemilihan ulang akan tetap memenangkan pasangan calon nomor urut 2 gitu. Yaitu jokes-jokes mereka gitu ya. Ada juga yang kemudian kembali terus berkomentar ya mengutip kalimat pertanyaan Andy waktu itu yang disampaikan kepada Pak Anies Baswedan, pidato Anda ini sangat berbahaya dan memecah belah bangsa dan lain sebagainya. Begini, yang pertama melihat adanya gesekan di kubu internal pasangan calon nomor urut 1. Menurut saya memang apa yang kemudian menjadi pilihan-pilihan politik dari masing-masing partai ataupun orang-orang yang tergabung dalam koalisi paslon 01, kalau kemudian nanti akhirnya ada perbedaan dan lain sebagainya, wajar-wajar saja gitu ya, karena ini kita bicara tentang konteksnya politik. Apalagi kalau kita lebih spesifik melihat langkah dari Partai Nasdem yang memang diantara beberapa partai di kubu paslon 01 yang menggaungkan narasi perubahan ini yang paling bisa diandalkan adalah PKS gitu ya. Partai PKS yang dalam beberapa tahun terakhir perjalanan perpolitikan bangsa Indonesia selama rezim kepemimpinan Pak Joko Widodo, PKS memang lebih konsisten ya ada di barisan oposisi dibanding dengan beberapa partai lainnya, misalkan Partai Nasdem gitu. Artinya yang saya mau bilang adalah melihat langkah politik Partai Nasdem yang cenderung ataupun pada akhirnya nanti akan berbeda dengan langkah politik solidaritas dari pasangan calon nomor urut 1, wajar-wajar saja ya. Yang keliru, yang salah adalah ketika kita kemudian juga terikut dengan langkah politik dari partai-partai ataupun orang-orang yang tergabung dalam koalisi yang menggaungkan perubahan ini. Karena memang berbeda semangat antara apa yang kemudian kita ini, rakyat-rakyat biasa ini, kenapa menggaungkan perubahan? Karena memang berdiri pada nilai-nilai yang melihat segala macam kebijakan, segala macam keputusan, segala macam hal yang dilakukan selama rezim otoriter Pak Jokowi ini terbilang harus banyak yang dirubah gitu ya.
Bukan kemudian datang ucuk-ucuk hanya untuk menjadikan jargon perubahan ini sebagai salah satu kampanye politik untuk meraup elektabilitas suara. Nah, disitulah letak perbedaan kita. Ya. Jadi kita rakyat biasa ini ingin perubahan karena memang berdiri pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan menginginkan perubahan pada perbaikan Indonesia yang semakin maju. Bukan berdiri pada nilai atau kerja politik praktis yang hanya untuk menggaungkan narasi perubahan, pada akhirnya tujuannya hanya untuk elektabilitas suara. Dan kalaupun ketika itu tidak tercapai, ya mereka akan melakukan cara yang lain, tetapi dengan tetap tujuan yang sama adalah ingin meraup elektabilitas suara. Misalkan hari ini Partai Nasdem. Ya Partai Nasdem hari ini mungkin saja kalau menurut saya mereka lebih memilih untuk mengamankan kursi, mengamankan ya segala macam hal yang berkaitan dengan mereka dalam rezim kepemimpinan yang akan berlanjut ke depannya. Karena KPU sudah mengumumkan pasangan calon Pak Prabowo dan Gibran yang kemudian sampai hari ini itu memenangkan kontestasi Pilpres, ya mereka secara praktis menilai bahwa segala hal yang kemudian akan menjadi langkah-langkah politik mereka berkaitan dengan kontestan yang akan memenangkan ini. Jadi kalaupun pilihan politik mereka akan sampai pada kerja-kerja politik praktis untuk mendekatkan diri kembali dengan lingkar kekuasaan, jadi wajar-wajar saja. Dan ini menjadi satu catatan penting bagi sahabat-sahabat penikmat akun Bloko Suto Channel gitu. Kami ini ingin menegaskan bahwa kami ini tidak suka dengan cara-cara puja sana, puja sini, jilat sana, jilat sini, mengkultuskan orang, ataupun kemudian tidak objektif dalam menilai orang gitu. Ya. Kami paham bahwa ada yang memang semestinya harus disampaikan, ada yang memang semestinya harus dikatakan. Pilihan kami kepada pasangan calon nomor urut 1 atau pasangan Amin ini, ide dan gagasan yang dibawa oleh pasangan calon nomor 1 ini adalah tentang perubahan. Nah, di situ adalah satu gagasan yang mempunyai nilai yang sama dengan apa yang kami inginkan gitu, dibanding dengan pasangan calon lainnya. Sehingga kami sudah sejak awal pula menegaskan ya bahwa siapapun yang memenangkan kontestasi Pilpres nantinya, yang kami inginkan bahwa perubahan itu mesti harus nyata dilakukan gitu. Kalau dalam proses selanjutnya ada hak angket, ada Mahkamah Konstitusi, ada parlemen jalanan yang ditempuh untuk pada akhirnya melihat hasil final dari kontestasi Pilpres ini, yang menang adalah paslon 01. Jadi bukan halusinasi ya, misalkan saja. Yang menang adalah paslon 01. Tentu saja kami akan tetap setia dengan gagasan perubahan yang akan terus mengkritik, mengontrol pasangan calon nomor urut 1 jika kemudian nantinya pada akhirnya mereka melakukan proses penyelenggaraan negara ternyata sama juga dengan rezim yang sebelumnya. Jadi itu yang pertama. Dan kami juga heran kepada orang-orang yang kemudian menghujat langkah dari Pak Anies Baswedan, Cak Imin, Partai PKS ataupun orang-orang yang kemudian melanjutkan langkah hasil Pilpres ini kepada Mahkamah Konstitusi dengan mengatakan bahwa ya intinya membuat framing-framing negatif gitu. Apalagi terkhusus ini kepada para pendukung 02 yang saat ini mungkin sudah merasa bangga ya dengan hasil kemenangan yang sudah diumumkan KPU. Anda perlu mengetahui bahwa apa yang dilakukan Pak Anies, apa yang dilakukan kelompok keperubahan itu lebih jauh beradab ya dibanding dengan sikap politik dari Pak Prabowo ketika kontestasi Pilpres 2019. Di mana beliau tidak ragu-ragu, tidak segan-segan mengumumkan kepada halayak bahwa hasil pemilu ketika tahun 2019 itu penuh dengan proses kecurangan dan harus kita lawan. Kalimat itu kemudian mengagitasi
masa pendukungnya sehingga masanya ikut demo, bahkan kami juga ya waktu itu ikut dalam barisan yang terus menggolakkan ya bahwa proses pemilu tahun 2019 itu penuh dengan proses kecurangan karena menginginkan 2019 ketika itu harus ganti presiden gitu. Sampai kemudian para pendukungnya melakukan aksi demonstrasi depan KPU dan Bawaslu karena ya teragitasi oleh kalimat dari Pak Prabowo yang dia sampaikan melalui pidatonya itu. Justru pada akhirnya kemudian kita melihat masa pendukungnya tadi yang direpresi, yang terkena gas air mata, yang terkena water cannon, yang terkena pukulan, lemparan, segala macam hal yang harus mereka dapatkan ketika waktu demo dibayar dengan Pak Prabowo malah ikut dalam rezim pemerintahan Pak Joko Widodo. Ikut menikmati kekuasaan. Dan dalam kesempatan lainnya kita melihat usut punya usut Pak Prabowo ini kalau tidak gabung dalam lingkar kekuasaan, beberapa banyak bisnisnya ini banyak yang mandek gitu ya. Jadi ya inilah yang mesti kita sadarkan kepada orang-orang yang kemudian menghujat atau memframing negatif langkah politik dari pasangan calon 01. Semata-mata mereka melupakan bagaimana sikap politik yang jauh lebih tidak beradab ketika sikap politik Pak Prabowo yang tidak menerima hasil Pilpres tahun 2019 gitu. Dan yang paling penting sebetulnya edukasi tentang bagaimana politik di negara kita ini masih berjalan stabil gitu. Masih ada pihak-pihak yang kemudian memunculkan harapan-harapan baru kepada kita semua bahwa seluruh perangkat negara, seluruh lembaga negara dengan segala macam fungsi dan wewenangnya masih bisa diandalkan. Kalau kemudian tidak ada lagi kelompok-kelompok yang masuk kepada jalur-jalur perlawanan, tentu saja ini menampilkan satu psikologi berbangsa dan negara yang terkesan kita hanya pasrah saja gitu ya. Manut saja dengan segala macam ugal-ugalan keputusan, kebijakan, kelakuan dari rezim yang hari ini sedang berlangsung. Karena ya apa yang kemudian menjadi langkah taktis dari pasangan calon nomor urut 1 kalaupun nanti disusul dengan pasangan calon nomor 3 yang katanya akan melaksanakan angket gitu adalah hal yang konstitusional ya, bukan inkonstitusional. Artinya langkah yang kemudian ditempuh ini masih dalam koridor hukum yang diakomodir oleh aturan-aturan hukum kita. Kalau kemudian kita terlalu percaya bahwa segala macam proses pemilu kali ini tidak curang dan kalaupun harus diulang beberapa kali hanya akan memenangkan paslon 02 ya mending bubarkan saja Mahkamah Konstitusi, mending bubarkan saja DPR, mending bubarkan saja segala perangkat ataupun lembaga negara lainnya yang kemudian punya tugas, wewenang serta fungsi yang bisa menyelesaikan segala macam yang menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Nah, pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu apa saja? Tentu saja dalam proses pemilu yang hari ini kita melihat kualitasnya jauh dari kata baik atau bisa kita katakan busuk, banyak pertanyaannya ya. Mulai dari bagaimana aturan itu kemudian dirubah ya dengan cepat hanya untuk meloloskan satu orang meski harus melanggar etika. Ya. Padahal etika dalam proses pembuatan atau pengubahan aturan itu begitu penting nilainya. Ya. Tapi kita lihat ya dalam proses pemilu ini pembuatan perubahan aturan itu meskipun mengesampingkan etika tetap normal-normal saja bagi mereka yang menganggap dan melakukan itu. Kedua, bagaimana kita melihat lingkar kekuasaan mulai dari tingkatan pemerintahan paling tinggi presiden, menterinya, ya, sampai dengan tingkat paling bawah kepala desanya ikut campur dalam proses pemenangan pasangan calon tertentu paslon 02.
Begitu banyak data yang bisa kita lihat baik dari media sosial, baik dari dokumenter, baik secara langsung pun ya terang-terangan ya di depan televisi, di depan media. Pimpinan negara ini tidak malu-malu untuk kemudian menyatakan sikapnya. Sehingga kita bertanya ya, kapan nih mereka melanggar kode etik dia sebagai menteri dan dia juga sebagai bagian dari kelompok pemenangan dari pasangan calon tertentu ya. Karena dalam proses kerja-kerja mereka, kita harus mengharapkan mereka tetap profesional dalam menjalankan tugas ya. Misalnya yang kita kritisi, salah satunya adalah Mendak, Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan. Dalam proses kerja-kerja sebagai menteri, ia menyelipkan sosoknya sebagai juga orang yang kemudian memenangkan pasangan calon 02. Ketika itu ia membagikan bansos dengan mempolitisasi kata-kata bahwa bansos ini milik Pak Jokowi dan anak Pak Jokowi hari ini sedang berkontestasi dalam Pilpres dan Bapak Ibu harus tahu apabila bansos ini akan tetap dilanjutkan ya tentunya akan memilih siapa gitu. Nah, ini kan kalimat-kalimat yang mestinya tidak dikeluarkan dalam kerja-kerja profesional sebagai menteri. Politisi bansos yang bukan hanya sampai dengan kata-kata ataupun kalimat ya yang dipolitisasi untuk menguntungkan satu orang, tapi kemudian juga pemberiannya yang luar biasa meningkat sangat drastis ketika di akhir-akhir pemilihan presiden. Kalau kemudian ini kita loloskan saja, biarkan saja, bukan tidak mungkin sekali lagi saya mengatakan hal yang kemudian bisa diulang dalam pilkada atau pemilu selanjutnya. Jadi memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan berseliweran, bahkan kalau kita keluar satu rumah di sebelah rumah kita saja atau tetangga kita ya, membicarakan tentang politik, isu-isu semacam tadi bukan isu-isu yang kemudian menjadi naif untuk masyarakat atau para tetangga kita ya. Tapi isu-isu yang kemudian di antara kita saling bertanya, kok seperti ini, bagaimana penyelesaian ini, bagaimana kok bisa melakukan hal demikian dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi kalau kemudian kita tidak mengharapkan ya ada proses-proses selanjutnya misalnya hak angket ya, jalur sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi yang harus kita tekankan bahwa kerja dari Mahkamah Konstitusi tidak boleh bersifat kalkulator ya, harus melihat bahwa hasil ini tidak bisa dipisahkan dari prosesnya ya, sehingga harus dilihat mulai dari hulu sampai dengan hilir, sehingga harus dilihat dari proses sampai dengan akhir bagaimana suara itu kemudian didapatkan dengan angka sebesar di atas 50% ya. Kemudian juga parlemen jalanan yang hari ini begitu banyak ya orang-orang dari lapisan tingkat paling bawah sampai dengan akademisi yang turun ke jalan di depan kantor DPR, kantor KPU, kantor Bawaslu meminta proses pemilu ini dibuka seterbuka-bukanya ya. Diminta untuk menanyakan segala macam pertanyaan-pertanyaan publik yang melihat proses pemilu berjalan janggal dan pada akhirnya ingin menolak hasil proses pemilu yang berjalan dengan praktik-praktik kecurangan ini. Kembali lagi saya mengatakan ketiga hal itu adalah langkah yang kemudian diakomodir oleh hukum kita ya. Punya jaminan undang-undang, punya jaminan agar semua langkah-langkah tadi ini kemudian dilindungi oleh negara. Jadi tidak ada lagi kata untuk menaifkan segala macam hal-hal yang kemudian menjadi langkah taktis dari masing-masing pasangan calon tertentu. Kalaupun mereka berjalan di atas ya kepentingan politik praktis hanya untuk memenangkan pasangan calon dari mereka-mereka ini, perlu untuk kita tegaskan bahwa hal ini kemudian juga bisa memantik apa yang menjadi kepentingan rakyat tentang nilai dari keterbukaan proses penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Dan inilah yang terus kita tekankan dan pilihan inilah yang terus semoga kita istiqomah dalam pilihannya.
Demikian mungkin dari saya ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.